Sudah berapa orang yang inbox? Oh, banyak kali. Sudah saya bilang, siap-siap kena serangan netizen. Saya beragama Muslim, tetapi ingin login ke Kristen. Puji Tuhan. Kenapa Kak Amelia pengen login ke Kristen, Kak? Apakah Anda ini seorang Muslim atau bagaimana? Saya Muslim, Bang. Muslim. Sampai sekarang masih Muslim? Sampai sekarang sudah 2 kali ke gereja. 2 kali ke gereja, saudara-saudara. Ya, gimana? Tolong bisakah Anda berbagi mengenai kisah hidup Anda? Tapi di sini nggak boleh ngaku-ngaku loh. Anda aku jadi mau ngomong Bang ya, tapi sebetulnya aku takut. Aku mau ngomong tapi aku udah gemeteran. Yang penting bahasanya jangan terlalu, tahu kan orang Islam kan tukang marah-marah. Iya. Gini, di sini nggak boleh ngaku-ngaku loh ya, Kak Brida. Coba, Anda menjadi Islam sudah berapa lama? Dari lahir kah? Dari lahir. Dari saya lahir puasa. Oke. Dari lahir. Coba, kalau memang Anda Islam dulu, berarti Anda ingatlah doa-doa ketika sholat, bacaan-bacaan sholat. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumur makobir. Kala sopa ta'lamun summa kala sopa ta'lamun. Kala lau ta'lamun na ilmal yakin la tarawun al jahin. Summa latu salun na yawma izin anina. Sah. Iya, gimana? Ini makin banyak saja setiap hari, teman-teman. Setiap hari sekarang sudah mulai bersuara orang-orang yang meninggalkan agamanya Muhammad. Coba Kak Brida, bagaimana ini Kak Brida ceritanya kok bisa dari pengikut Muhammad terus sekarang ke gereja? Silakan. Gini Bang ya. Tapi bahasanya yang bagus ya, nanti marah nanti. Sebenarnya ini bukan karena aku ikut dengar abang ini baru berapa minggu ini loh. Sebelumnya aku sebenarnya dari kecil dari masa-masa SD gitu, SMP, SMA itu berproses. Saya itu diawali dengan hal seperti misalnya kita ada acara pesantren kilat misal di sekolah dulu ya. Nah, suka mengundang penceramah dari luar, dari mana-mana lah. Setiap ceramah selalu menjelekkan agama yang selalu fokusnya ke Kristen. Nggak pernah agama lain ya, Hindu, Buddha, nggak pernah Kristen. Jadi awalnya seperti mendoktrin kita untuk membenci gitu. Tapi aku jadi nggak respect, kok begini, kok Ustadz ngajarin kok begini gitu kan. Tapi yang namanya orang Ustadz lagi kan, kita pun harus percaya ya, sudah terima. Tapi hati menolak, tapi ya dengar aja lah, masuk gitu. Terus guru agama saya dulu pernah, mudah-mudahan gak ada di sini ya, waktu SD, dia mengajarkan tentang riba. Tapi ternyata di luar aku tahu, dapat info dari orang tua saya, ternyata guru agama itu tukang pinjam duit riba, tukang minjemin orang duit riba. Sebagai orang yang istilahnya bahan bandarnya lah, minjemin gitu ya. Nah itu, jadi nggak respect juga. Teorinya lumayan waktu ngajar. Pas kok begitu sih? Udah, oke lah lewat. Mungkin ya namanya manusia, mungkin pasti ngajarin yang baik, tapi prakteknya mereka belum tentu mampu. Kemudian ada lingkungan saya lah ya, waktu saya pernah di Indonesia pernah ngajar jadi guru honor. Di situ saya itu mungkin dari seluruh guru yang lainnya tuh pakai jilbab syar'i panjang-panjang semuanya. Sedangkan aku Islam, tapi aku sendiri yang nggak pakai jilbab, nggak pakai apa, seolah-olah ngajar tapi gaya-gaya sekretaris gitu. Jadi nggak pendek juga sih, di bawah dengkul juga. Tapi dicemooh sama guru lain. Kalau udah pakai baju yang rapi sedikit katanya. Emang aku nggak pakai baju gitu. Ada rasa dulu zaman waktu jadi guru, bukan sekarang, aku dulu pernah juga jadi guru honor waktu aku kuliah. Dan nggak ada guru-guru zaman dulu sibuk pakai jilbab semuanya, dan masih diterima aku nggak pakai jilbab. Kok di sini pada jadi tiba-tiba jadi muslimah semua gitu kan? Jadi aku ngerasa terganggu.
karena aku waktu itu merasa berbeda sendiri, seolah aku sebagai guru yang mengajarkan contohkan tidak baik kepada anak murid. Oke, aku berjilbab. Jilbab syari juga panjang. Dan aku kerepotan kan jilbab ikut-ikutan orang kayak gitu. Hati aku sebenarnya udah kita nyangkut di motor bang itu. Spionnya juga absennya ketutup gitu ya. Kita sen ke kiri, nggak ada lampunya, yang belakang nggak lihat. Di modalnya besar setiap aku mau pakai jilbab mesti ikut-ikutan orang panjang-panjang kayak gitu, sudah pakai dalemannya, ada jilbabnya, bukan harganya murah, mahal semua, kok jadi ribet kali, kok jadi mahal aku gitu kan. Dan juga aku tengok guru-guru itu yang jilbab walaupun jilbab panjang yang namanya ngerumpi di kantor itu, bapak-bapak aku jadi aku kayaknya bukan muslim orang yang alim-alim amat, tapi nggak gini menurut aku ya gitu. Jadi aku pikir ini yang bagaimana sih muslim yang sebenarnya ini. Ada lagi membenci anjing kayak teman aku, sok-sokan membenci anjing sampai anjing dilempari, aku yang teriak-teriak gitu kan, jangan sampai berantem sama dia. Jadi seolah-olah lempar anjing dia masuk surga. Alah, ya masuk karena surga, ini hewan yang haram gitu kan. Iya. Jelmaan setan. Jadi aku banyak hal yang aku tidak cocok. Ini masalah ini apa? Lagi dulu bang, aku pernah posisi di bawah posisi yang sangat apa ya, di titik terendah. Pernah aku di posisi titik terendah. Dan yang menjatuhkan aku dan memanfaatkan aku yang di titik terendah itu justru orang-orang di sekitar aku yang muslim. Dan yang mengangkat aku waktu itu yang masih menjaga keadaan aku itu justru orang yang non muslim semua. Sampai aku didoakan jarak jauh dengan dengan ya bacaan ini ya. Umat Kristen lah, tapi aku terima aja waktu itu, aku terima. Sampai aku bingung, aduh baru aku mau hijrah pakai jilbab syar'i kok aku didoain pakai ini, kemana ini? Sampai akhirnya aku nonton Buya Sakur. Nah Buya Sakur, mataku mulai aku agak terbuka sedikit. Oh ternyata memang ada keanehan. Ternyata keanehan aku lagi kecil itu bukan karena aku yang pemalas beragama atau aku yang aneh atau memang ternyata memang ada yang aneh. Cuma aku nggak ngomong ke keluarga. Aku setiap berdebat sama saudara, aku selalu terpojok gitu. Aku selalu terpojok karena dia menang lebih alim lah gitu kan. Jadi aku posisinya ya lebih banyak sakit hati kalau berdebat dengan saudara gitu kan. Nah itu makanya di Buya Sakur membuat aku sedikit terbuka banyak hal-hal yang ternyata ini. Kemudian aku nonton lagi Abu Marlum, Sarip Karim, nah Kurai Shihab. Itu orang-orang yang respect terhadap agama lain dan bisa ada keseimbangan lah terhadap agama lain, tidak memojokkan kalau aku lihat. Tak tahu kalau abang, tapi kalau aku pandang seperti itu. Nah, terus lagi ada lagi ustazah, ada perempuan yang dia bukan ahli sih, dia cukup mempelajari agama Islam, dia berjilbab, ibu itu. Saya lupa namanya siapa. Nah, itu pun dia menjelaskan banyak hal-hal yang sebenarnya di dalam ajaran sendiri agama Islam sendiri banyak menekan gitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu aturan. Kemudian terakhir abang ini sering seliuran di beranda aku, cuma aku nggak peduli dulu apa orang-orang ini debat agama, nggak ada ujungnya nanti mereka ini gitu. Tapi nggak tahu di video mana akhirnya aku ketemu, ternyata ini akhirnya aku nonton terus. Di situ baru udah deh positif, gua pindah. Gua rusaknya awet nanti, nggak tahu arahnya kemana. Saya seperti orang yang beragama Islam, tapi gue membenci agama gue sendiri. Bukan membenci, tidak respect terhadap agama gue sendiri. Gimana gitu? Selalu setiap berdebat menyalah-nyalakan ajaran yang diajarkan ustadz ini. Akhirnya aku bukan membenci, tidak respect terhadap banyak ulama. Itu jelek juga menurut aku. Jadi aku seperti Islam yang munafik gitu kan. Islam yang munafik. Jadi Islam yang tidak sejalan dengan ini. Makanya aku pikir, aku bukan nekat, tapi ini sudah aku pikirkan. Aku sudah nangis beberapa hari untuk pindah ini. Aku yakinkan diriku. Akhirnya aku cari teman aku yang non muslim di sini, sulit sekali ya, banyak teman aku muslim semua. Akhirnya aku jumpa teman aku, tapi dia gini, kamu tolong bantu aku mau ke gereja. Dibantunya. Akhirnya kita
dibantunya aku sudah mulai pergi gereja dan aku ngomong sama ada pengurus gereja, belum tahu namanya apa, tapi nomor telepon aku udah dicatatnya. Jadi setiap ada kegiatan gereja apa-apa tuh dia call saya dan disuruh kayak hari Selasa ini saya pun dipanggil ke sana untuk ikutin acara di sana apa semuanya. Saya masih belajar Bang, jadi belum tahu. Kalau Ya, abang apa-apa, bertahap lah. membimbing saya pun, kalau abang ada waktu membimbing saya Oh banyak pengennya forum-forum gini. Ada banyak forum-forum Kristen, apalagi yang wanita-wanita begitu. Ada kok di channel-channel TikTok juga ada begitu. Berbagi cerita sama dia. Ada tuh salah satu channel tuh namanya Yuli. Yuli. Ngobrol-ngobrol, iya. Tapi ini nggak tahu Boleh. ya teman-teman aku di Indonesia ada yang nonton apa enggak ke saya. Mungkin kalau ada yang nonton juga mungkin kaget. Aku juga Ya, pasti nanti suatu saat pasti ada nanti satu saat. Ya, belum cerita sama keluarga dan aku yakin aku tidak mau cerita biarlah terbuka dengan sendirinya karena untuk memberitahu juga akan menjadi pertentangan. Toh aku di sini juga hidup sendiri, begitu aku susah pun aku sendiri yang bangkit, diriku terjatuh di titik terendah pun aku bangkit sendiri. Nah, jadi aku mikir udahlah, keluarga mau membuang pun tidak masalah. Kalau mereka menghormati saya untuk menerima perbedaan dan tidak perlu berdebat, ya udah aman, kita masih bersama berkeluarga. Kalau dibuang tidak masalah, saya sudah terbiasa sendiri ke beberapa negara, jadi tidak masalah. Mantap. Saya menanggapi ini ya, masalah jilbab dan masalah riba ya gini. Ya. Jadi dulu saya nggak tahu Kak Brida ini kelahiran tahun berapa, tapi dulu di zaman saya sekolah, di zaman tahun di bawah tahun 2000-an, itu belum ada orang berjilbab. Ada. Ya. Fenomena atau wabah berjilbab itu baru ada tahun 2015 ke sini. Iya, dan fashionnya semakin meningkat, fashion baju syari panjang-panjang itu. Iya, siapa? Jadi kalau kita telusuri, siapa yang gembar-gembor wajib jilbab. Ternyata penjual jilbab. Coba tuh bayangin. Sepeda motor didesain untuk dinaiki dengan kelihatan lampu sennya, betul nggak? Nah, tapi kalau orang Islam, apalagi jilbab syar'i yang panjang berjuntai-juntai, sampai ketutup spionnya, makin ketutup spionnya, makin syar'i, makin masuk surga. Iya, karena makin cepat ketabrak. Gimana? Gimana? Kalian pasti pernah lihat ibu-ibu yang pakai jilbab yang sampai panjang-panjang banget begitu sampai diseret-seret buat ngap juga buat nyapu lantai. Coba teman-teman mikir, gini loh, keimanan seseorang itu tidak dipengaruhi dengan yang namanya pakaian. Gitu loh. Apakah makin panjang jilbabmu makin besar imanmu? Yang ada makin besar jilbabmu, makin panjang jilbabmu, makin terbuka kesempatan kau maling di Alfamart. Nah, berapa banyak kasus ibu-ibu bagaimana mereka nilep tuh, masuk semua ke dalam perutnya itu, makin besar jilbabnya, masuk susu, masuk energen, masuk semua ke perutnya. Itu apakah itu? Coba, apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil? Coba, janganlah kamu seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jangan seperti alim ulama itu. Mereka senang berdiri di pinggir-pinggir jalan dengan jubahnya yang berjumbai panjang-panjang. Ya, dengan apa namanya ini? Yang bulat gede-gede itu, yang sebesar pohon kelapa, buah kelapa itu. Kenapa sih seperti itu? Iya. Yang diajarkan Yesus memang bertolak belakang sama sekali. Makanya Tuhan itu tidak melihat baju. Tuhan itu melihat hati kita. Jadi ya, saya masuk pertama kali di lingkungan gereja juga memang lain ya rasanya ya. Saya merasakan
ada di lingkungan Artinya itu begini, juga. yang penting itu sopan saja. Ya berpakaian sopan. Nggak perlu pakai Anda harus berjunta apa sampai buat ngelap anu gitu. Masuk surga gitu. Kalau bukan seperti Iya. itu. Lagian sikap yang agak mengintervensi terus kayak memojokkan itu kan membuat apa ya, kita tuh juga tidak suka digituin. Jadi merasa lu cari kekurangan gue soalnya gue Tapi- bukan muslim yang baik, kau juga bisa saya protes, tapi aku nggak ada mengkritik Ya, orang gitu. tapi gini ya Kak Brida. Sebenarnya sejarah jilbab dulu itu seragam, mohon maaf tuh, seragam BAB. Iya. Jadi suatu ketika di dalam riwayat, jadi Umar bin Khattab itu melihat istri-istri Muhammad itu pergi dari tempat BAB. Lalu Umar bin Khattab itu memberikan saran. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau istri-istrimu itu dikasih hijab? Akhirnya turunlah ayat jilbab. Jadi ayat jilbab itu adalah ide atau apa namanya, kemauan daripada Umar bin Khattab. Belum pernah dengar hadis itu. Nggak tertarik juga mau cari-cari juga, saya sudah pusing dengan keadaan real yang di depan mata aja udah bertentangan. Jadi untuk apa aku mau cari-cari? Yang udah didengar aja banyak aku nggak terima. Jadi Umar bin Khattab itu pernah berkata dalam sebuah hadis nih ya, mengenai hijab ya. Al-Bukhari menyebutkan dengan mengacu kepada Aisyah mengatakan, Umar berkata kepada Rasulullah, ya, pasangkan hijablah untuk istri-istrimu. Tetapi Nabi tidak melakukannya. Pertama nggak dilakukan sama Muhammad. Ya. Ketika itu istri-istri Nabi malam-malam pergi ke tempat BAB. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat Saudah binti Zam'ah, sosok perempuan yang ini tinggi. Maka kata Umar, saya mengenal Anda, Saudah. Harapannya supaya memakai hijab, maka Allah menurunkan ayat hijab. Nih idenya Umar. Jadi idenya Umar diambil oleh Allah. Allah setuju pada ide Umar. Makanya dalam sebuah hadis pernah ini ide tukang fashion jilbab. Terus mengenai riba ya. Kadang-kadang orang Islam ini kalau ngomong riba otaknya nggak pernah dipakai. Gini. Riba itu apa sih? Definisi riba itu artinya kelebihan. Contoh nih contoh. Kita beli HP harga 1.000. Kita jual 1.200. Nah, yang 200 itu disebut riba. Riba itu artinya kelebihan. Nah, di dalam Bible itu berbicara mengenai riba. Riba itu tidak boleh diambil dari orang miskin. Ya, jangan kamu mengambil riba dari orang miskin. Bukan tidak boleh mengambil riba. Setiap perdagangan itu harus ada riba. Kalau nggak ada riba ya nggak jalan. Terima kasih aja. Masa memang ucapin terima kasih nggak bisa. Contoh, kamu mau tempat kerja, oke? Kamu diterima jadi terus kamu naik Gojek. Kalau kamu naik Gojek, kamu bayar sekian-sekian. Sementara jelas-jelas kamu perlu motor untuk kamu gerak ke sana ke sini karena pasti tujuan bergerakmu itu nggak cuma tempat kerja, pasti suatu saat kamu pergi ke warung, suatu saat kamu pergi ke sini, pasti kamu perlu yang namanya sepeda motor. Maka ada yang namanya kredit untuk cicilan sepeda motor. Masa nggak ada bunganya? Ya harus ada. Ya. Dari mana jalan ceritanya nggak ada? Harus ada. Makanya sekarang muncullah bank-bank syariah. Ayo ke sini, tidak ada riba. Ngomongnya doang nggak ada riba, ternyata ya sama aja. Tetap aja ada, Piang. Kalau nggak ada untungnya, bank tutup, bangkrut. Gimana? Makanya kadang
kadang Islam itu mencomot sesuatu, tetapi dia mencomotnya tidak lengkap. Akhirnya apa? Akhirnya kacau balau ajaran agama Islam. Saya kasih contoh. Itu masalah riba ya. Bible itu berbicara bahwa jangan kamu mengambil riba dari orang miskin. Jadi kalau orang udah susah, udah punya apa-apa, kamu pinjemin duit, kamu mintain lagi bunga. Itu orang seperti itu yang dikutuk di dalam Bible. Makanya terkutuk orang yang mengambil riba dari orang miskin. Bukan kita nggak boleh ngambil riba, boleh, tetapi kita jangan ngambil dari orang miskin. Nah, orang Islam mengambil ayat itu, jangan mengambil riba titik, akhirnya jadi bencana. Ya, karena sudah haram kalau ngambil riba, tapi malah banyak mengajukan SK mereka ke bank. Nih, Akhirnya muncul bank yang dalam tanda kutip ini anti riba. Bank itu kalau nggak ngambil untung 5 hari lagi dia tutup. Mana Anda itu? Jadi begini, salah satu juga contoh mengenai haram dan halal makan. Sebenarnya nggak ada konsep haram dan halal dalam Bible, tapi mengenai takur dan tame, ya, yang bersih dan yang kotor. Nah, agama Islam karena dia lihat orang Yahudi nggak makan babi, muncul ayat jangan makan babi. Lupa dia, kecoa juga nggak boleh. Akhirnya umat Islam harus membuat kitab sampingan. Apa itu kitab sampingan? Kitab hadis. Karena gini, karena Muhammad kan ngeliatin orang Yahudi. Diliatinlah orang Yahudi. Orang Yahudi nggak makan babi nih. Wah, berarti muncullah ayat. Jangan kamu makan babi. Nah, dia nggak lihat ternyata bunyinya itu bukan jangan makan babi. Jangan kamu makan binatang yang satu, tidak bermamah biak dan juga tidak berkuku belah. Jadi bukan cuma babi di situ. Ternyata onta juga masuk. Gitu loh. Ternyata Muhammad makan onta. Makanya saya bilang akibat nyolong, tapi nyolongnya cuman separuh. Jadi kayak gitu. Akhirnya tikus boleh nggak dimakan? Bingung. Kecoa boleh nggak dimakan? Bingung. Akhirnya dibuatlah kitab sampingan. Kitab di luar Al-Quran. Oh, hewan yang bertaring nggak boleh dimakan. Kenapa? Allah lupa itu nulis di Quran bahwa hewan yang bertaring nggak boleh dimakan. Saya menghabiskan waktu saya mempelajari mendalami agama Islam itu 13 tahun. Jadi saya tahu persis agama Islam itu kayak apa. Dari mana munculnya begitu. Dan satu lagi ini Bang, seperti haji itu ya. Aduh, ini mungkin takut jadi ini ya, pro kontra kalau saya ngomong ini. Kan kalau di masjid itu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Tapi ternyata pas di Makkah sana kan itu berbaur Bang. Sampai mencium Hajar Aswad itu sampai tabrak-tabrakan. Dempet-dempetan gitu. Akhirnya ada banyak, aku lihat ada di situ yang di expose ada pelecehan-pelecehan juga. Ya namanya negara lain badannya lebih besar kan. Nah, di situ aku tanya apa artinya pemisahan di masjid sedangkan di sana dibaurkan? Apa maksudnya? Iya, itulah makanya kalau makanya saya bilang perempuan ke iya. Jadi makanya saya bilang ketika kita menggunakan akal kita, nalar sehat kita, itu pasti orang itu tidak akan lama-lama untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan agama Islam. Nih ya, saya akan bukakan mengenai masalah haji ya. Nih, saya akan bacakan bencana haji itu bencana yang terjadi terus-menerus. Saya akan tunjukkan bagaimana tragedi haji ya. Nih, kalau dalam Al-Quran dikatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 125 dijadikannya tempat itu tempat yang aman menurut Al-Quran. Tapi ternyata tempat itu malah tempat bencana haji itu adalah ritual keagamaan Islam yang paling banyak memakan korban jiwa. Perhatikan. Nih ya. Saya akan bacakan
Ini daftar riwayat ya, daftar riwayat bagaimana bencana-bencana haji yang terjadi nih. 2 Juli 1990, sebuah desak-desakan di sebuah terowongan pejalan kaki, terowongan Al-Ma'asim, yang terbentang dari Mekah menuju Mina dan dataran Arafat, berujung pada kematian 1.426 peziarah. Kebanyakan diantaranya berasal dari Malaysia, Indonesia, dan Pakistan. 23 Mei 1994, sebuah desak-desakan menewaskan 270 peziarah saat lempar jumroh. 9 April 98, sekitar 118 peziarah terinjak-injak sampai mati. 180 luka-luka. 5 Maret 2021, 35 terinjak-injak. 11 Februari 2003, ritual lempar jumroh diklaim menewaskan 14 peziarah. 1 Februari 250 peziarah tewas. Ini terus 2006 desak-desakan nih terus, ini makan korban jiwa terus ini ritual haji nih 24 September 2015, 2.236 peziarah tewas pada sebuah desak-desakan nih, ini kebakaran nih ya, nih 340 tewas, belum lagi yang keren, yang kemarin tahu yang keren jatuh nih. Tahu. Nih, kekerasan, protes dan kekerasan nih, pengepungan Makkah nih. Oleh apa nih? Nih lihat nih, ada semua nih. 942 karavan haji nih kembali nih. Nah, terus banyak sekali nih. Kejadian haji itu. Mereka bangga tapi karena mereka menganggap itu syahid. Iya. Padahal di dalam ayat Quran dikatakan bahwa nih, saya tunjukkan ayatnya, bahwa Masjidil Haram itu tempat yang aman menurut Allah nih, saya bacakan Al-Baqarah ayat 125 ya. Makanya sebenarnya kita akan berhenti percaya Quran kalau kita menggunakan nalar kita. Perhatikan. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Perhatikan nih. Nih, tempat yang aman. Tempat yang aman dan dijadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat dan seterusnya dan seterusnya. Ini tempat yang aman. Nyatanya Masjidil Haram itu menjadi tempat yang tidak aman. Copet, pelecehan seksual, injek-injekan. Berapa banyak orang meninggal? Bagaimana Anda katakan ini tempat yang aman? Kan itu viral tuh, yang perempuan yang sampai nangis-nangis itu. Saya kira di Baitullah ini orang-orang ternyata saya dilecehkan. Ada itu. Jadi ini salah satu platform atau media kita untuk bersuara begitu. Boleh nanti kapan-kapan kalau ada muslimah-muslimah yang lain atau yang laki-laki juga muslim-muslim yang lain, boleh datang kemari cerita bagaimana perjalanan hidup Anda meninggalkan agama Islam. Seperti itu. Jangan sama takut. Juga tapi saya di umur sekarang saya masuk ke 48. Gimana? Baru saya memantapkan diri ya di usia 48 baru saya 47 masuk 48 baru memutuskan untuk aku ambil keputusan. Karena di dalam tapi agama Islam ini juga pintar Bang. Dia apabila kita mati dalam keadaan berpindah agama itu pun hal yang tidak baik. Itu nakut-nakutin. Islam terus kita Islam terus kita murtad, itu pun kita ada sosial, ada membuat kita tuh sepertinya sudah posisi di Islam kita tuh udah dikunci gitu. Iya. Nah, jadi makanya ini salah satu ini tugas ini untuk supaya orang itu sadar bahwa itu adalah salah satu upaya untuk membuat kamu tidak berani berpikir. Nakut-nakutin. Gitu. Iya. Banyak hal sih yang aku tuh bertolak belakang sampai aku ambil kesimpulan mau dibawa kemana arahnya aku beragama ini. Apa karena berpuasa, sholat. Saya tengok ada teman saya ngedrak banget setiap malam ngedrak minum. Tapi dia rajin sholat. Orang Islam obatnya itu belum habis dia sembahyang. Iya, memang itu. Makanya tidak ada satu kajian ilmiah
membuktikan bahwa jika Anda menggerak-gerakkan tangan Anda begini dan begitu, kemudian Anda membuat tingkah laku Anda itu jadi baik, itu tidak membuktikan apa-apa. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu mementingkan yang namanya ritual gerakan-gerakan badan. Kalau nggak gini atau begini, nanti nggak sah, sholatnya batal. Ditanya juga Islam, kenapa begini tangannya? Nggak tahu. Coba tanya orang Islam, kenapa tangannya begini? Pasti nanti dijawab, oh itu karena tauhid. Ngarang bebas. Kenapa tangannya begini? Oh itu artinya melemparkan beban ke belakang. Ngarang bebas. Ngarang bebas semuanya. Gitu. Ya saya lihat memang teorinya bagus-bagus, tapi prakteknya banyak yang tidak mau sih, karena sebatas dia omong ada aja ajaran itu aku tengok. Coba ya Kak Brida. Teman-temanku sendiri juga. Kak Brida, bayangin enggak bisa juga mengikuti seperti ajaran nggak bisa. Tidak boleh saya kasih contoh misalnya. Dia kayaknya delay teman-teman. Saya kasih contoh misalnya begini. Ketika ada 2 orang Islam, satu kaya, satu bukan orang kaya. Nah, yang bukan orang kaya ini, taruhlah misalnya dia seorang kuli bangunan kah, atau tukang becak kah, atau penjual mie ayam lah misalnya. Bayangin dia baru buka taruhlah jam 3 sore. Di situ orang sudah ngantri mau beli dagangannya. Disuruh sholat. Pelanggan kabur, pindah tempat lain. Maghrib giliran orang lapar, ditinggalin jualannya. Lu mau jualan apa mau nunjukin kalau lu lagi sholat? Gue kesini mau beli nasi goreng, lu tunjuk sedang sholat. Saya udah lapar keroncongan mau makan nasi goreng. Ternyata ditulis lagi sholat, sedang sholat. Pergilah gue pindah ke tempat lain. Karena apa? Karena di tempat lain udah sedia, udah dimasakin tempat, suruh nungguin dia sholat. Emangnya saya datang ke sana mau lihat pengumuman kalau dia lagi sholat? Kan kagak, saya ke sana mau makan karena saya sudah lapar, sudah keroncongan. Nah, itu kan yang bikin. Bayangin yang kaya. Orang kaya mah sholat juga sampai jidatnya hitam gak masalah karena dia sudah kaya. Makanya saya simpulkan, yang bisa menjalankan agama Islam siapa kuat sholat 5 waktu. Jujur, kau jujur aja di dalam hati kalian para penonton ini, kau kuat. Dikit-dikit jam 5 bunyi sholat, ini sholat. Yang ada mengganggu coy, Kuat bang, tapi cuma 7 waktu aja semuanya gitu. Jadi kayak ada itu ada videonya. Sholat gesit kan? Sholat gesit ada. Sholat gesit 30 detik. Selesai. Tapi itu sebenarnya bertentangan dengan omongan Muhammad sendiri. Ada salah satu hadis. Hadisnya itu berbunyi begini, bayangkan ya. Tidak ada satu amalan yang dia itu tidak bisa dihapuskan bahkan dengan sholat, dengan kerja dengan sholat sekalipun. Nih, amalan nih saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan ya bahwa memang ajaran Islam ini kalau makin dipelajari makin pening. Nih, sebentar ya. Sabar ya. Saya tunjukkan bagaimana ada amalan yang dia itu hanya bisa dihapus oleh kerja keras. Makanya malah makin pusing sekali ya. Nih perhatikan. Saya kasih tunjuk ini. Sholat
tidak bisa mengalahkannya. Perhatikan. Dia lebih hebat daripada sholat. Saya tunjukkan. Amalan, sebentar ya, sabar teman-teman ya. Ini kalau kita harus cari ini. Sabar ya. Pokoknya itu ada hadisnya yang berbunyi seperti itu. Bagaimana bahkan itu tidak bisa dihapuskan oleh sholat sekalipun. Tetapi hanya bisa dihapuskan dengan cara kerja keras. Sampai berkeringat. Ada itu, kalian cari sendiri. Makanya heran ini. Loh, justru kalau kamu baca hadis, justru kamu harus lebih mengutamakan kerja ketimbang sholat. Tapi di hadis lain mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan pekerjaannya karena sholat malah masuk neraka. Jadi makin dipelajari, makin pening kepala saya. Ada hadisnya. Saya belum bisa menunjukkan hadisnya. Karena kata kuncinya saya. Nah? Kalau di agama Kristen itu ada yang misalnya bacaan ini sampai 7.000 kali kamu akan mendapatkan ini. Kalau kamu baca ini akan mendapat rezeki tiba-tiba. Itu aku pernah ikutin Bang, sampai capek sendiri saya sampai berapa lama, berbulan-bulan saya nggak tuh ujung-ujungnya saya bilang ya kalau mau duitnya kerja keras lah, nggak ada baca ini duduk-duduk habis waktu aku baca. Jadi dalam Bible itu jelas, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, gitu. Baca habis waktu di situ aku kerja jadinya dong. Yang jelas hadis itu ada ya, hadis itu ada. Ini mungkin ya, sebentar ya. Nah ini, saya balikan dulu ya kamera saya ya. Nah ini. Nyarinya susah banget saudara-saudara ya. Nih, perhatikan ya. Sebagian ulama mengatakan ada jenis dosa yang tidak dapat dihapus kecuali oleh keresahan perihal nafkah keluarganya. Perihal ini terdapat dalam hadis Rasulullah dan seterusnya dari sekian dosa. Ini kata Muhammad ya. Dari sekian dosa terdapat jenis dosa yang tidak dapat ditebus kecuali dengan kebimbangan untuk mencari penghidupan, mencari nafkah. Bahkan nggak bisa dihapus dengan sholat. Ya. Nah, tetapi di ayat yang lain, barang siapa kalau kamu meninggalkan sholat, kamu walau kalau karena kerjaanmu kamu dihukum. Pokoknya makin dipelajari makin pening pokoknya. Ya. Nih, Rasulullah bersabda, siapa saja yang memiliki 3 putri lalu memenuhi nafkah mereka dan memperlakukan mereka dengan baik sehingga Allah menjadikan mereka mandiri terhadap ayahnya, ini saya Allah jadikan surga dan seterusnya. Nih. Ada ini, baca saja nanti kalian akan dapat hadisnya nih. Hadis mengenai ada satu yang tidak bisa dihapus kecuali dengan bekerja keras. Bahkan sholat sekalipun tidak akan menghapuskan itu, dosa itu. Ada ini, kalian baca saja itu. Tapi di hadis yang lain dikatakan, kalau kamu meninggalkan sholat karena pernagaanmu, satu sisi bilang ini, satu sisi bilang gitu. Gak sinkron jadinya. Bahkan kalau tidak sholat Jumat 3 kali,
kafir. Ya. Ya. Kafir. Nih ada ustadz bilang, misalnya kamu dari kecil berapa tahun itu kamu nggak sholat. Jadi begitu kamu sudah tobat, nah yang kamu nggak sholat dari umur berapa sampai umur berapa itu semua harus dibayar. Langsung aku ngitung, wah berapa banyak. Jadi aku harus bayar mati pun aku karena kan lunas Muhammad juga kan dulu ya. pedagang. Mati pun gua nggak lunas juga itu, jadi mikir wah. Tapi bayangin ya, kalau menurut Muhammad, orang masuk surga atau tidak itu kan ditimbang pahalanya. Nanti lebih beratan mana? Apakah dia lebih banyak melakukan dosa apa lebih banyak melakukan kebaikan, kan gitu. Kalau misalnya lebih berat dosanya, maka dia masuk neraka. Kalau lebih banyak kebaikannya, berarti dia masuk surga. Tapi ajarannya itu bertentangan dengan ajaran Muhammad juga. Bagaimana masuk surga itu ternyata karena rahmat Allah, bukan karena perbuatan. Pokoknya kalau makin dipelajari, makin dekat. Makin dekat. Ya, juga sesama ulama juga Bang, banyak pertentangan juga. Jadi kita pun ulama ini bilang jangan dengar ini begitu. Ini juga gitu. Jadi mana ini ulama yang mau Nih, saya bacakan hadisnya ya. Kalau umat muslim, tapi memang itu ajaran Muhammad juga itu. Ditimbang nanti lebih berat pahala mana gitu. Tapi ajaran Muhammad bertentangan dengan ajaran Muhammad. Bayangkan, ajaran Muhammad bertentangan dengan ajaran Muhammad. Nih, tunjukkan ya. Lihat nih. Apa dikatakan di sini? Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku. Ini Muhammad yang ngomong. Nih, dalam hadis Jabir bin Abdillah dan seterusnya. Rasulullah atau Nabi bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Ternyata yang bikin orang masuk surga adalah rahmat Allah. Bukan karena amalannya. Tapi di hadis-hadis lain, barang siapa yang memberikan ini masuk surga. Barang siapa, kan sering nggak selama kamu dulu dari Kak Brida jadi Muslim, sering nggak dengar? Helen. Barang siapa yang menolong nanti anjing minum air masuk surga. Barang siapa yang nanti mengerjakan sholat fardu atau apa masuk surga. Tapi di ayat lain tidak ada amalan yang membuat masuk surga. Makanya saya bilang, ini Muhammad ini memang ini yang sebentar, yang gila ini yang siapa? Yang bikin hadis atau siapa gitu? Saya pusing sendiri simpulannya. Ini gitu loh. Iya, ada juga bilang kalau punya anak, nanti anaknya mendoakan orang tuanya biar ya yang tertolong oleh anaknya. Lah gua yang nggak punya anak, siapa mau doain? Bahkan yang nggak mau punya anak kan bukan aku, keadaan tidak bisa tidak memberi saya keturunan. Bahkan di dalam hadis Muhammad itu menjamin 10 sahabat masuk surga. Sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga, Umar bin Khattab, Abu Bakar, sudah dijamin sama Muhammad masuk surga. Sementara menurut ayat ini Muhammad sendiri tidak dijamin masuk surga. Yang ngomong Quraisy Shihab itu. Quraisy Shihab berkata, tidak benar. Saya ulangi. Sekali lagi, tidak benar. Nah, gayanya Quraisy Shihab kan kalau ngomong begitu nih ya. Tunjukkan ya. Nih. Quraisy Shihab. Wow, makasih Pak Agus Ibrahim, Pak Agus. Quraisy Shihab nih ya. Saya tunjukkan bagaimana pernyataan Quraisy Shihab bahwa Muhammad sendiri tidak dijamin masuk surga. Saya putarkan ya. Karena banyak muslim-muslim yang awam
nih kita Saya langsung untuk bertanya saya ataupun Edi ya. Tentang kemuliaan di sisi Allah Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, kita manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa akan datang gitu. Apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak? Paling tidak ya gitu hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa ya satu hal dulu tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif. tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Dari mana? Karena Muhammad sendiri mengatakan dalam hadis tidak ada amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Tapi di hadis yang lain Muhammad mengatakan barang siapa mengerjakan ini, mengerjakan itu, masuk surga. Ada loh hadisnya. Nih, saya putarkan lagi ya. Apa yang bikin masuk surga secara kilat nih? Nih ya. Amalan ya. Saya tuh kasih tunjuk ya. Bagaimana amalan yang memasukkan orang ke dalam surga nih. Perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Dia mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana wa in salah. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarah. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Coba, di satu sisi Muhammad berkata, tidak ada amalan yang membuat orang masuk surga. Tapi besok pagi Muhammad ngomong, barang siapa mengucapkan syahadat masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri. Kayak saya bilang, kamu kalau jadi murid Muhammad, pasti kamu besok nggak masuk sekolah lagi. Gimana? Satu ngomong begini, satu ngomong begitu. Gimana apa yang mau dipercaya dari Muhammad? Bentar. Orang tua Muslim, tapi namanya Naomi. Namanya Sri Mariani. Oke. Berarti ganti nama begitu ya. Ya, dapat nama baptis. Oh, dapat nama baptis. Oke, baiklah. Boleh. Gimana? Apa nih yang Kak Naomi mau ceritakan begitu? Iya. Jadi memang mengikuti Kak Edis ini karena suami juga suka ya gitu. Jadi buat teman-teman yang dari Muslim dipilih oleh Tuhan, cari kakak rohani, cari gereja terdekat, mau dimuridkan. Iya. Tapi gini, itu yang di bawah sudah pada ribut nih. Mana ini ngaku-ngaku saja ini coba kalau memang mantan muslimah, coba yakinkan kami. Karena muslim itu maunya dengar bacaan Quran. Mana coba bacaan Qurannya biar kami dengar. Entah bacaan sholat kah, apa doa tahiyat kah, apa terserah lah. Doa makan kah atau apa terserah. Coba. Al-Fatihah kali ya? Boleh Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh aku deg-degan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah. Mantan muslimah dia, betulan. Wah, luar biasa ya Kak Naomi ya. Tiap hari di sini Kak Naomi, tiap hari sudah mulai bermunculan orang-orang yang bersuara ini. Orang-orang yang punya pengalaman seperti Kak Naomi bercerita keluarnya dia dari agama Islam. Waduh, ini Juma dan pengikutnya nangis-nangis ini di bawah. Coba Kak Naomi cerita dong, gimana itu ceritanya kok meninggalkan agama Islam?
nggak bercita-cita sih Kak, nggak bercita-cita mau jadi pengikut Kristus, nggak bercita-cita kepingin jadi orang Kristen tuh nggak, karena memang keluarga Betawi asli, anak Pak Ustadz, Waduh. ya, jadi memang saya justru saat pergi umroh, Sempat umroh juga ya? ya. Lalu? Justru saya mendengar secara audible. Saya sempat coba DM Kak Edis ya, foto-foto saya waktu umroh, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa gitu. Jadi saya di akun saya yang satunya. dibilang Jadi kalau bohong. akun ini memang tidak bisa nerima foto, tapi di akun saya satunya. Akun saya satunya itu akun yang saya follow di profil ini. Saya Sudah, hanya Kak. mengikuti satu orang, nah itu bisa kalau ke situ. Sudah saya kirim juga ke akun kakak, tapi nggak bisa juga. Jadi kayak tanda silang gitu. Kalau akun yang ini nggak bisa, tapi kalau akun satunya yang saya follow di sini bisa. Sudah. Kan sempet DM Kak. Berarti belum saya Edis, buka. kan? Nanti saya buka ya. Iya, Jarang saya buka memang ada yang di itu. Waktu saya pergi umroh sih. Tuh. Jadi pesan buat Kak Edi semangat terus buat teman-teman yang masih takut, yang masih mencari-cari tentang siapa Tuhan Yesus, boleh cari kakak rohani terdekat. Jangan sendirian, kalian gak sendirian, kalian harus berkomunitas. Dan jangan takut. Ya, karena ini tugas-tugas. Setiap orang berhak mempunyai dan memilih agamanya. Ya, ini tugas-tugas bapak-bapak gembala maupun istrinya ya. Karena biasanya kalau ada bapak gembala, berarti suaminya itu otomatis ibu gembala begitu. Ya. Jadi kalau perempuan-perempuan boleh konsultasi sama ibu gembalanya ya, sebagai orang tua di gereja itu ya, untuk berkonsultasi dan ya menanyakan segala sesuatunya kepada dia tentang masalah mau jadi Kristen begitu. Ya. Seperti itu. Jadi sempat umroh ya, kemudian akhirnya meninggalkan agama Islam. Iya. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Kak Naomi? Semangat terus buat teman-teman yang masih takut, jangan takut. Itu aja Kak. Oke. Hanya itu Kak Naomi ya. Berkati ya. Amin. Oke, terima kasih Kak Naomi, saya turunkan ya. Oke. Saya turunkan. Ya teman-teman ya, tiap hari kita lihat, setiap hari ya, perempuan-perempuan sudah mulai bersaksi, yang laki-laki pun juga seperti itu, banyak teman-teman. Tapi habis itu, setelah selesai begini, pasti nanti inbox, Bang, tahu nggak? Setelah ngomong gitu, berjubel ancaman-ancaman di inbox. Iya. Jadi setelah naik ya orang-orang yang bersaksi bagaimana dia keluar dari agama Islam, itu akan menerima makian, ancaman dan segala macam. Ya, dasar lu tapir lo. Tapi nggak apa-apa, karena yang ngomong itu sudah pasti goblok. Ya, selamat malam Kak Amelia Detan, muslimah ya Kak ya? Iya, saya beragama Muslim, tetapi ingin login ke Kristen. Puji Tuhan. Kenapa Kak Amelia pengen login ke Kristen Kak? Karena di tahun tapi saya sedikit cerita ya Kak. Boleh, silakan Kak, silakan. Karena di tahun 2017 saya sempat bergaul dengan agama Kristen, teman punya teman beragama Kristen. Sampai bisa dibilang dulu saya agama Islam fanatik ya. Sampai kalau diajak ke rumah teman itu, kamu jangan kasih saya makan babi atau apa kayak gitu. Terus kebetulan waktu itu saya ada diajak ibadah dia kan, karena sering di rumahnya ada kayak ibadah keluarga kayak gitu. Nah, banyak lagi yang DM lagi, kamu murtad kamu ya, ya. Sudah berapa orang yang inbox? Banyak kali. Sudah saya bilang, siap-siap kena serangan netizen. Cuman saya nggak terlalu banyak tanggapin. Saya ambil yang positif aja sih.
Iya, iya, iya. Jadi kenapa nih banyak yang tanya juga kan di DM, kenapa saya bisa murtad dari Islam ke agama Kristen. Kalau pembaptisan belum, karena memang saya masih mau lebih mendalami, mempelajari kitab Alkitab itu, agama Kristen itu. Jadi ceritanya kayak gini, Bang Edis. Silakan Kak Amelia. Di tahun 2017 sempat punya teman orang Kristen juga. Jadi gimana ya? Kayak fanatik lah aku Islamnya. Nah, ada suatu kecelakaan yang dibilang saya punya teman itu Tuhan saya itu juru selamat kayak gitu. Nah, Tuhan juru selamat maksudnya gimana gitu? Masih bertanya-tanya. Setelah saya setiap main ke rumah dia itu ikut ibadah keluarga, jadi coba deh masuk gereja kayak gitu. Kok pas pertama kali menginjakkan ke gereja itu di tahun 2017 pas Natal. Pas Natal kok rasanya kayak gini, kayak tenang, lebih tenang. Nah, aku bilang sama temen aku itu kan, kayaknya saya nyaman deh di agama kamu. Tapi saya masih, pertanyaan saya kayak gini, Tuhan Yesus juru selamat kayak gitu. Siap itu 1 minggu atau 2 minggu kemudian saya kecelakaan mobil, naik angkot. Intinya saya udah nggak sadar lah. Saya masih ada buktinya, ini bekas lukanya ya. 16 jahitan. Di situ saya sudah tidak sadar, tapi yang pertama kali kecelakaan itu saya masih sadar ya. Pas mau turun dari angkot, saya bilang kayak gini. Langsung nyebut Tuhan Yesus, jika memang Tuhan itu juru selamat, tolong yakinkan saya. Nah, dari situ kayaknya saya maksa turun dari angkot, entah ada motor lain yang jatuh atau enggak, intinya saya menyeberang, jalan itu enggak ada satupun motor atau mobil itu menyenggol. Sampai depan pabrik itu langsung dibawa ke dalam klinik pabrik, itu saya sudah tidak sadarkan diri. Kata Bapak, saya koma selama 1 minggu. Koma 1 minggu, lepas dari koma, saya sadar, itu saya tidur, posisi tidur itu. Tapi kayak mimpi, tapi kayak nyata juga gitu. Ada sosok seperti Tuhan Yesus yang datang. Nah, dari situ saya berpikir, saya koma loh. Mungkin saya, inilah yang dinyatakan Tuhan Yesus juru selamat itu. Mungkin Tuhan datang lagi sama saya, mungkin kayak menagih janji saya, ucapan saya. Kalau emang saya bisa menyelamatkan kamu, mungkin ya saya mau ikut jadi anaknya. Dari situ. Nah, dan keluarga, cuman saya pertama berani pakai kalung salib. Setiap hari Minggu ibadah diem-diem. Nah, terus tetangga biasalah. Tetangga, sayang banget sih, cantik-cantik murtad gini, pakai kalung salib gini-gini. Terus ada yang ngejawabin kayak gini, udah biarin, urusan dia kok. Orang Islam masuk Kristen itu apa? Itu nggak dapat surga katanya. Tetapi kalau orang Kristen yang masuk kita itu dapat surga katanya. Nah, saya bilang kayak gini, percuma saya agama Islam, tapi saya tidak tahu mempelajarinya. Nah, saya bisa baca Quran, tapi saya tidak tahu artinya. Saya bilang, tidak melakukan sholat 5 waktu, sama aja itu Islam KTP. Saya bilang kayak gitu kan. Udahlah, intinya banyak yang serang-serangan kayak gitu dari tetangga juga. Cuman keluarga belum tahu waktu itu. Waktu itu keluarga belum tahu. Nah, di saat tahun 2020, saya sempat menikah.
Cuman saya kena KDRT, saya pergi ke Arab Saudi, merantau, sudah 5 tahun belum pulang sampai sekarang. Nah, saya beranikan diri sama orang tua, saya ingin masuk agama Kristen. Sampai dari sini saya pesan Lazada itu, Kak, maaf ya. Saya pesan kayu salib itu, saya bilang sama mama, "Ma, tolong pasang di kamar saya," saya bilang. Ya udah mama pasang, tapi jangan di ruang tamu, mama bilang kayak gitu. Puji Tuhan, yang awalnya orang tua marah, tapi ya mungkin kau kalau apa itu keyakinanmu gitu. Agama Islam, agama keturunan, mungkin kalau keyakinan ya udah jalanin gitu. Dari situlah. Cuman saya mau tanya, minta pendapatnya sama kakak, solusi juga. Gimana sih menghadapi, mungkin saya kan udah lama di sini, udah 5 tahun belum pulang ke Indonesia. Dan juga kayaknya saya itu kayak berdosa banget gitu. Kan saya kan di Arab. Ini bos saya Muslim. Kadang kalau udah azan, itu Amel sholat dulu. Nah, saya itu masuk kamar tapi saya tidak sholat. Itu gimana sih? Saya kadang nangis sendiri, sumpah. Saya nangis sendiri, Kak. Karena saya berdosa nggak sih kayak gini gitu. Baik. Ini saya mohon maaf dulu nih. Bukannya di Arab itu kalau murtad itu malah ada hukuman mati? Mereka tidak tahu, Kak, karena KTP saya masih Muslim. Tapi kalau Anda berbicara di sini, pakai hijab. Kalau Anda berbicara di sini, nanti mereka tidak tahu. Tidak bakal tahu ya? Tidak tahu. Tidak tahu. Tetapi kalau orang kantor tahu. Tapi memang ada undang-undangnya seperti itu ya? Kayaknya Kristen Islam juga di sini harus diwajibkan pakai hijab sih, memang. Bukan, maksud saya undang-undang di sana mengatakan bahwa barang siapa yang keluar dari agama Islam itu dihukum mati. Kalau itu saya kurang dengar. Oke. Baik, saya akan mengutipkan satu ayat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 18 mengenai perkara yang Kak Amelia utarakan ya. Saya jawab. Karena ada pertanyaan jadi kita jawab ya. 2 Raja-Raja yang kelima ayat 18. Sabar ya. Ini mengenai bagaimana Naaman ya, seorang pegawai penting ya. Naaman ini dia disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian dia masih ya, ini saya kasih tunjuk. Kita baca dari ayat yang ke 13-nya ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara," atau saya bacakan yang dari awal saja ya, gini. Jadi saya singkat cerita, Naaman ini dia kena penyakit kusta, kemudian dia datang kepada Elisa. Naaman ini seorang kafir ya, seorang penyembah berhala, dia datang kepada Elisa. Dikatakan begini, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu ia berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau akan menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara-perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sehingga dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir.
Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saya bacakan ayat 18-nya ya. 17-nya lagi. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah selain kepada Tuhan. Nih, ini perkara yang Anda hadapi nih. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus sujud menyembah di dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini. Begitu. Ya, jadi ada perkara yang bisa saya katakan mirip 11-12 dengan yang Kak Amelia alami. Begitu. Walaupun sudah ganti Tuhan, tapi tetap ya mau gimana karena keadaannya begitu, seperti itu. Itu terjadi juga kepada Naaman. Seperti itu. Dia ikut sujud menyembah kepada Rimon, dewa orang bangsanya, seperti itu. Tetapi dia meminta ampun kepada Tuhan, seperti itu. Pura-pura sujud, itu ada orang komen gitu. Yang penting itu hati. Kadang saya Kak? Kan sholat, kadang di belakang itu kan ada bos juga sholat ya, bos perempuan. Jadi saya melakukan gerakannya seperti seorang muslim, tapi saya tidak baca kayaknya. Saya takut, saya mainkan Tuhan nggak sih kayak gini. Aku cerita itu ke mau nangis betul. Iya. Saya ngerti kok. Keadaan kan yang membuat itu terpaksa. Artinya gini, Tuhan melihat hati kok. Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan badan seperti itu. Karena di dunia ini banyak orang pura-pura sujud, tapi hatinya enggak. Banyak orang pura-pura sungkem. Banyak orang pura-pura senyum. Makanya di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan wajah, gerakan-gerakan badan. Tapi Tuhan melihat hati. Seperti itu. Intinya kalau hati Anda sudah milik Tuhan, walaupun Anda bagaimanapun tetap hati. Seperti itu yang diinikan, yang dipandang oleh Tuhan. Ya semoga lah perkara-perkara seperti ini cepat teratasi. Mudah-mudahan Anda mendapat pekerjaan yang lebih baik ya. Dengan cerita seperti ini mungkin ada juga orang-orang yang ini. Tapi ya hati-hati juga begitu ya, hati-hati juga. Ya cuman kadang kalau keluarga kayak gini kan Kak. Itu si Amel udah masuk Kristen kayak gini. Jangan ditemenin, jangan mau kalau dia pulang ke Indonesia, kalau ada acara keluarga jangan mau makan bekas dia atau makan satu piring sama dia. Giliran ada maunya duit ya. Mau dia. Nah itu. Amel ada saldo ya itu. Pinjam dulu sih bulan depan. Saya jawabin kayak gini. Jangan, saya agama saya udah mau Kristen. Uang saya itu kan nggak bisa dimakan sama kalian. Kayak gitu. Kalau duit halal, Iya makanya kayak gitu Kak. Ya itulah ya. Tapi ya nggak apa-apa Amel. Artinya mungkin karena di Arab ya mungkin jarang ya ada komunitas. Tapi orang Kristen ada ya. Karena saya kurang tahu sih Kak. Mungkin ada. Kayaknya dilarang, di-ban kalau nggak salah. Gereja juga ada. Gereja juga ada sebetulnya. Iya. Tapi kan biasanya orang yang sudah dari Kristen dari sononya ya yang boleh ya.
Iya. Iya. Kalau yang Islam ke Kristen kurang tahu. Iya. Kayak contohnya kalau kan di sini ibadah hari Jumat bukan hari Minggu. Nah, terus kadang kalau orang kantor tahu, Kak, sebetulnya sebelum saya mau berangkat ke sini, saya mau ada pembaptisan, saya mau pindah agama. Udah nggak apa-apa berangkat aja. Terus kalau saya mau ibadah gimana? Paling kalau mau ibadah, saya telepon orang kantor, Quran ada urusan apa, isi apa, kayak gitu, langsung dianterin. Kalau orang kantor tahu. Tapi kayak contohnya, saya langsung bilang sama majikan, saya mau ibadah gini, kayaknya nggak bisa. Tapi itu berlakunya sama warga negara Arab Saudi aja kan. Kalau misalnya warga negara Indonesia murtad ke Kristen kan mereka memang bisa nganuin kan hukumnya kan bukan warga negara Arab. Kayaknya nggak bisa deh. Tetap nggak bisa ya. Iya. Ya sembunyi-sembunyilah, nggak usah cerita-cerita. Tapi dengan bercerita di sini nanti Anda nggak ketakutan ini, nanti nggak takut ada orang tahu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malahan gimana ya? Siapa tahu kan mungkin Kak Edis juga terkenal atau gimana, keluarga saya lihat, ya udah. Ya pasti akhirnya melihat. Nggak apa-apa. Nggak masalah, ya baiklah. Mudah-mudahan Tuhan berikan yang terbaik lah ya. Artinya masih banyak gitu. Ada komunitas-komunitas Kristen yang baik-baik tuh banyak sekali. Sampai saya punya adik perempuan juga, Kak. Itu, Kak, kayaknya aku mau masuk Kristen deh, kayak gitu. Iya, banyak ya. Cuman kan aku bilang, kamu sekarang punya suami, kayaknya nggak bisa. Gimana sama suami kamu? Karena terbawa-bawa kalau teleponan atau gimana, saya ingat putar musiknya itu lagu rohani di kamar. Kayaknya kamu ngedengerin lagu yang kayak gini, ku nyanyi haleluya, kayak gitu, dia sering banget ngedengerin, kayaknya lebih tenang pikirannya katanya. Ada masalah apapun kalau dia berantem sama musik itulah yang didengar katanya. Cuman saya nggak mau mengajak dia karena ya Kak, berarti kamu masuk Kristen itu berarti karena saya dong, bukan karena hati kamu sendiri gitu. Kayak gitu Kak. Ya begitulah ya memang ya. Tapi makasih banget Kak Edis. Sama-sama. Udah dinaikkan. Sama-sama Kak Amelia, sama-sama. Ini kalau masih ada nih mungkin orang-orang baru muslim yang baru-baru datang ini masih ini pura-pura Islam, pura-pura ini. Coba nih kita mau dengar satu kali lagi nih selain surat Yasin, tadi kan surat Yasin, coba surat yang lain. Bacakan surat yang lain apa? Surat yang lain ya. Cuman sebagian aja ya. Boleh. Alif Lam Mim lah ya. Silakan. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Udah Pak, takut. Oke, udah tahu. Udah, itu cuman mengkonfirmasi saja nih sama orang-orang muslim yang baru datang. Dan cuman kan mereka tadi nggak lihat gitu. Udah baca surat Yasin sudah ya kan. Al-Baqarah sudah ya. Jadi dia ini benar-betul gitu. Sampai tadi di DM saya bilang kalau di dalam TikTok ini bisa setil KTP, saya setil KTP. Nggak boleh. Nanti kena ban. Karena nggak bisa. Jangan kasih KTP, jangan. Nanti mereka bisa nge-track dari imigrasi lah apa. Mereka ini nggak usah, jangan ada sampai ada data-data yang ini. Seperti itu, Kak Amelia.